Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi regresi probit ya, yang ada di mata kuliah mikroekonometri. Di sini kita akan menggunakan data IFLS 5 dan menggunakan aplikasi Stata. Oke, di sini kita memakai studi kasus yang ada di Indonesia sebelumnya dengan data IFLS 5, bahwa menyebutkan seseorang dengan kepribadian yang baik akan cenderung memasuki sektor formal. Analisis ini menunjukkan bahwa keterampilan non-kognitif secara signifikan mempengaruhi seseorang untuk memasuki sektor formal. Sedangkan keterampilan kognitif berhubungan negatif dengan sektor formal. Berbeda dengan kasus studi sebelumnya yang menggunakan regresi logit, sedangkan studi kasus yang kali ini kita akan bahas menggunakan regresi probit dengan sedikit modifikasi. Apakah temuan yang sama masih berlaku? Oke, di sini kita sudah memiliki model persamaan probit yang sebagai berikut. Yang pertama adalah formal untuk dependennya atau Y-nya di sini dengan tingkat kognitif ditambah non kognitif. Lalu kita mempunyai umur dilanjutkan dengan age kuadrat. Selanjutnya kita ada variabel covariate. Yang pertama ada gender, education, marital status atau status pernikahan, dan urban, di mana formal adalah variabel dummy ya, bernilai 1 jika bekerja di sektor formal dan 0 jika sektor informal. Variabel kognitif dan non kognitif masing-masing menunjukkan skor tes kognitif dan skor penilaian diri pada tes kognitif. Variabel kontrol dalam hal ini meliputi age atau usia responden, gender yang dimana 1 laki-laki dan 0 perempuan, dan education atau capaian tahun pendidikan, dan marital status jika 0 dia sudah menikah atau janda atau duda, dan dummy 1 jika belum menikah. Selanjutnya yang terakhir ada variabel urban, di mana variabel urban 1 dia menunjukkan dia tinggal di kota dan 0 jika dia tinggal di desa. Di sini regresi probit mengharuskan variabel dependent itu harus dummy atau binary option atau 1 dan 0 ya. Oke. Dengan menggunakan data IFLS 5 pada sampel berusia di 15 tahun ke atas yang sedang bekerja. Oke. Di sini kita memiliki tabel variabel dan lokasi di mana variabel tersebut berada di dalam buku survei dataset IFLS. Yang pertama, dia bekerja sektor formal ada di buku 3A, seksi TK, dengan nama variabel TK24A, dengan file berlokasi di B3A TK2. Selanjutnya ada variabel kognitif, dia berada di buku EK, dengan EK type 2, dengan nama variabel EK1 answer sampai dengan EK22 answer, dan berada di file EK underscore EK2. Selanjutnya kita membutuhkan variabel non kognitif terletak di buku 3B section PSN dengan nama variabel PSN type dan PSN01. Selanjutnya kita memiliki variabel kontrol, dalam hal ini meliputi age, gender, education, dan marital, berada di buku K dengan section AR dengan nama variabel age di AR09, gender di AR07, education di AR16 dan AR17, dan status pernikahan atau marital berada di AR13. Selanjutnya untuk variabel urban berada di buku K section SC, di mana nama variabel tersebut nama variabelnya SC05. Oke. Di sini saya sudah menelusuri semua variabel, yakni ada di buku K, 3A, EK2 yang EK2 type 2 ya, karena dia korespondennya 15 tahun ke atas. Lalu ada di B3B untuk section PSN atau kepribadian. Kita lanjut di contoh do file. Oke, di sini saya sudah mempunyai do file acuan. Kalian bisa mengcopy file do filenya agar dataset ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita mulai dengan membuka file backar1.
karena kita membuka BKR1 karena variabelnya banyak ya di sini ya. Maka dari itu kita mulai dari BKR1. Oke. Sebelumnya jika kalian membuka manual, kalian harus membuka dari sini, terus kalian cari BKR. Nah, ini kalian open, dia sudah terbuka ya di sebelah kanan atas nama-nama variabelnya. Lalu kalian copy di sininya. Use D ini direktorinya kalian copy, terus kalian pindah di do file. Nah, di baris atas. Sehingga kalian bisa membuka otomatis di kemudian harinya. Oke, next. Kita sudah membuka variabel BKR1. Selanjutnya kita membatasi sampel usia lebih dari 15 tahun dikarenakan di studi kasus ini kita membatasi sampel orang yang berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja ya. Oke, kita coba tab AR09 dulu di sini. Nah, ini kita sudah men-tab AR09 atau memunculkan isi variabel AR09. Di sini kita terdapat variabel yang istilahnya tidak relevan di sini atau bisa disebut data missing. Di sini kita perlu mendrop karena tidak mungkin ada umur seseorang yang 998 tahun. Maka dari itu kita perlu mendrop AR09 lebih dari 112. Oke, kita coba. Dia terdrop sekitar 6.724 observation. Artinya observation ini dan ini terdelete ya, sesuai muncul di main screen stata. Coba kita tab kembali AR09. Nah, dia sudah tidak ada ya. Dia sudah terbatasi dari 112 ke sana, dia terdrop. Selanjutnya, kita mendrop usia di bawah 15 tahun dikarenakan sampel kita batasannya 15 tahun ke atas ya. Oke, kita drop if AR09 kurang dari 15 tahun. Oke. Ada 18.660 observation terdelete. Kita coba tab lagi AR09. Kita lihat ke atas. Nah, dia sudah mulai dari umur 15 tahun ke atas ya, sampai 112. Next, selanjutnya kita merename variabel AR09 ini dengan nama variabel age. Oke, jika sudah, kita beri label variabel age ini dengan nama labelnya dalam tahun. Oke, sudah. Selanjutnya kita harus membatasi sampel yang bekerja. Variabel bekerja di sini kita berada di AR15. Kita coba buka AR15-nya, kita tampilkan. Di sini terlihat ya beberapa pilihan atau survei yang ada. Di sini kita akan keep if AR15C sama dengan 1. Dikarenakan kita hanya membutuhkan orang yang sedang bekerja, work helping to get income. Oke, kita run. Ada 27.049 observation terdelete. Selanjutnya, jika sudah kita batasi, kita drop saja AR15C-nya. Selanjutnya, kita membuat variabel age quadrat. Dikarenakan umur seseorang jika bertambah, dia akan mengurangi tingkat produktivitasnya. Oke, kita coba generate age quadrat sama dengan age pangkat 2. Selanjutnya kita beri label variabel age quadrat. Oke, next kita membuat variabel gender. Di sini variabel gender sudah kita buat di AR07. Oke, kita coba tab AR07. Jangan lupa pakai koma M ya, karena kita bisa melihat apakah data tersebut ada missing atau tidak. Nah, ternyata tidak ada missing ya. Di sini 1 dia laki-laki dan 3 dia perempuan. Oke, kita harus membuat variabel dummy di sini. Maka dari itu kita harus mereplace AR07 0 jika AR07 sama dengan 3. Yang artinya di sini kita akan merubah angka 3 ini menjadi 0, di mana angka 0 itu dia 0 wanita dan 1 pria. Sebelumnya kita rename dulu AR07 dengan nama gender, nama variabelnya. Lalu kita kasih label variabel gender 1 pria dan 0 wanita. Oke, sudah. Next kita ke variabel berikutnya. Di sini ada variabel marital
atau status pernikahan. Oke, kita tadi sudah mendapatkan marital status itu di AR13 ya. Oke, kita kembali ke stata. Nah, di sini kita coba tab AR13. Di sini terlihat ya, marital status atau status pernikahan di sini. Ada berikut beberapa pilihannya. Lalu kita hanya mengenerate replace jika AR13-nya 0, if AR13-nya lebih dari 1. Jadi jika dia belum menikah, dia pilihannya 1. Dan jika dia sudah menikah atau janda atau duda atau berpisah, itu kan artinya dia sudah pernah menikah ya. Maka dari itu kita simpulkan bahwa yang 0 dia sudah menikah dan yang 1 dia belum menikah atau single. Oke, sudah kita replace AR13 sama dengan 0 jika AR13 lebih dari 1. Otomatis yang 1 dan dia pilihan 1 dan yang lainnya dia menjadi 0 atau variable dummy. Oke, kita rename dulu AR13-nya dengan nama variable marital. Lalu kita kasih label var marital. Oke, kita coba ya, tab marital. Nah, dia sudah terdamikan ya si variabelnya. 1 dia belum menikah dan 0 dia juga sudah pernah menikah. Oke, selanjutnya kita membuat variable education. Di sini kita sudah mendapatkan variable education itu ada di nama variable AR16 dan AR17 di buku data IFLS 5. Oke, kita coba tab AR16 dan AR17-nya. Oke, di sini karena screen saya terpotong, maka dari itu dia terbagi menjadi 2 tabel ya. Oke, kita bisa mengakalinya dengan cara seperti ini. Kita close history yang di sebelah kiri, lalu kita ulang tab AR16 dan AR17-nya. Nah, dia sudah 1 tabel ya. Di sini kita akan sedikit coba menjelaskan logikanya untuk membuat variable education ini dalam tingkat tahunan ya. Jadi 1 tahun capaian pendidikan. Karena sebelumnya kita sudah membahas ini di pertemuan sebelumnya yang di quantile regression. Jadi saya akan sedikit mereview. Untuk selebihnya, jika untuk mendalami variabel ini bisa slide ke previous video sebelumnya. Oke, di sini kita akan membuat variabel education dengan capaian tingkat pendidikan. Yang artinya jika tiap 1 tahun pendidikan berarti dia lulus SD kelas 1. Jika capaian pendidikannya dia 2 tahun, berarti dia lulus SD kelas 2. Jika capaian pendidikannya 3 tahun, dia lulus SD kelas 3 dan seterusnya. Dan apabila dia graduate atau di pilihan AR17-nya dia pilihan 7, berarti dia lulus SD kelas 6. Otomatis ya, kalau lulus SD itu kan kelas 6 kan, nggak mungkin ada kelas 7 di SD. Oke, jika capaian pendidikannya 7 tahun, berarti dia ada di variabel R16-nya di General Junior High School dan tahun pendidikannya di angka 1 ya. Berarti dia 7 tahun pendidikan itu SMP kelas 1. Oke, dan seterusnya sampai ada di University S3. Oke. Dan kita membuat variabelnya seperti ini. Dan do filenya, komen-komennya kita bisa mencontoh dari yang sudah kami buat di sini. Kita mulai dari gen pendidikan. Jadi kita mengakumulasikan semua ini menjadi 0 ya. Dari 36.949 ini kita generasikan semua variabel di dalam variabel ini menjadi 0. Lalu kita sortir untuk membuat capaian tingkat pendidikan. Oke, kalian bisa mengikuti do file yang sudah kami buat di sini, mulai dari 28 sampai 62, selanjutnya dari 62 sampai 94. Kalian bisa pause videonya lalu kalian copy. Selanjutnya dari 96 ke 130. Oke, selanjutnya dari 130 ke 161. Karena ini ada di buku yang sama, di BKAR.
Oke, jika sudah kalian ketik, kita bisa mendrag semua komen ini karena kita akan merun semua variabel ini. Oke, kita sampai sini ya. Nah, dia otomatis sudah terbuatkan menjadi capaian tahun pendidikan. Oke, di sini kita merename pendidikan dengan nama variabel yang baru yaitu bernama education. Dan kita beri label variabel education ini dalam tahun. Oke, kita coba ya untuk membuka isi variabel education. Kita coba tab edu, m. Nah, di sini dia sudah menjadi tab education dalam capaian tahun ya. Mulai dari 0 tahun, 1 tahun hingga 22 tahun untuk capaian pendidikan yang terlama. Oke, jika sudah di buku BKR 1, kita keep variabel yang relevan atau yang ada di sini. Kita kan tadi sudah membuat variabel age, age kuadrat, gender, education, dan marital status. Selanjutnya diikuti dengan variabel HID 14 dan PID 14 karena ini ID number untuk di setiap buku atau section yang kita buka. Oke, kita run. Nah, dia sudah terkeep ya variabel-variabel yang kita butuhkan saja. Di sini dia ada PID 14, marital, HID 14, gender, age, age kuadrat, dan education. Sudah itu kita save hasil ini. Kalian bebas bisa save di mana saja. Kalian sebelum ada ini kalian harus save manual ya di sini ya. Save as, kalian samakan. Saya menyimpannya di D Mikroekonometri semester 4 pertemuan 4 kunci hasil. Oke. Kita coba ya. Nah, di sini saya menyimpannya di sini dengan nama variabel hasil. Oke, sebelumnya kita hapus dulu agar bisa tersave dengan nama variabel hasil. Oke, hilang ya. Saya coba hasil. Nah, di sini saya sudah save hasil dataset ini. Lalu kalian copy ininya. Lalu kalian simpan di do file ini. Kita coba ya. Dia pasti sama. Nah, sama kan atas bawah kan? Dan jangan lupa kalian kasih koma replace ya. Karena jika kalian merun ulang komen ini, maka save-nya akan tertindih atau terreplace istilah komputernya ya. Oke. Sehabis kita save lalu kita clear ya, karena kita akan berpindah section buku. Dimana yang selanjutnya ada kita membuat variabel BKSC atau untuk membuat variabel urban di sini. Oke, karena saya sudah membuat direktorinya, saya langsung saja buka buku BKSC1. Oke, di sini saya terbuka buku SC1. Di sini kita hanya membutuhkan variabel SC05, di mana isi variabel SC05 adalah yang pertama dia tinggal di urban atau kota dan 2 dia tinggal di rural atau desa. Karena di regresi probit kita harus membuat variabel dummy di mana 1 dan 0. Oke, maka dari itu kita harus mereplace SC05 sama dengan 0 jika SC05 sama dengan 2. Di mana SC01 itu kan dia berarti tinggal di desa ya. Oke, kita coba replace. Lalu kita tab kembali SC05. Nah, dia sudah terubah ya. Yang 1 dia tinggal di kota dan 0 dia tinggal di desa. Oke, setelah gitu kita rename SC05 sama dengan urban. Lalu kita beri label variabel urban dengan 1 kota dan 0 di desa. Oke, jika sudah kita keep variabel urban dan HID 14. Kenapa tidak ada PID 14? Karena survei pada kali ini dia tidak meliputi perseorangan ya, melainkan dia survei rumah tangga di sini. Maka dari itu kita hanya perlu keep HID 14 dan urban saja. Oke, selanjutnya kita merge M.2M hanya memasukkan HID 14 saja ya. Karena di sini kita hanya HID 14,
Kita merge HID 14 using. Nah, directory ini kalian ambil dari save yang di atas ya. Kalian yang di sini copy terus paste di sini. Karena kita akan memasukkan variabel yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, kita coba ya. Di sini dia cuma ada 2 variabel. Jika kita run merge ini, kita bisa lihat hasilnya. Nah, dia udah terlihat ya. Sudah masuk variabel yang sebelumnya kita buat. Oke, di sini dia ada yang match 36.949. Oke, kita keep saja yang ini, yang matchnya saja ya. Oke, kita keep if merge. Oke, maaf ya. Karena di sini belum ada kesalahan, dia belum termerge ya. Sama dengan 3. Oke. Nah, dia sudah termerge yang 3 ini ya. Lalu kita drop underscore merge ini. Lalu kita save di hasil yang sama seperti di atas. Dan jangan lupa kasih koma replace ya di save ini. Oke. Jika sudah, kalian clear karena kita akan berpindah section selanjutnya di buku B3A TK2. Oke. Kita membuka buku B3A TK2. Di sini kita langsung mengkeep HID 14 dan PID 14 lalu TK24A. Karena di sini kita hanya membutuhkan buku variabel TK24A. Oke, di sini sudah ya. Hanya muncul 3 variabel. Lalu kita tab TK24A. Kita akan melihat di sini kita hanya perlu untuk yang bekerja di sektor formal. Di sini kita perlu drop if AR TK24A lebih dari 8. Kenapa? Karena dia missing dan ada titik ini. Kita tidak perlu menggunakan isi observation yang missing ini ya. Oke, sudah terdrop 8 observation di mana yang titik 5 dan missing 3. Selanjutnya kita membuat variabel formal sama dengan 1 jika TK24A lebih dari 3 dan kurang dari 6. Berarti kita hanya membuat variabel bekerja di sektor formal atau the goal formal worker dan private worker. Oke. Dan yang lainnya kita asumsikan dia bekerja di sektor informal. Oke, kita coba ya. Gen formal sama dengan 1. Oke, ada 14.000. Oke, yang ini ya. Oke, kita coba tab TK24A. Oke. Next, kita replace sama dengan all. Oke, kita coba ya tab formal di sini. Nah, dia sudah terbagi ya. Yang satu dia bekerja di sektor formal dan 0 dia di sektor informal. Karena kita sudah membuat variabel formal lalu kita drop ya tadi. Lalu kita kasih label ya karena di sini masih kosong. Oke. Selanjutnya kita perlu menggabungkan dataset sebelumnya karena di sini hanya tersedia formal saja. Kita menggunakan merge lalu disusul dengan directory yang di save di atas ya. Yang ini. Kita copy dari sini lalu paste di sini. Nah, kenapa kita menggunakan PID 14? Karena di data ini kita ada PID 14, maka dari itu kita merge dengan PID 14-nya ya. Oke, next kita merge. Nah, dia sudah tergabung di sini. Lalu kita keep is merge sama dengan 3 ya di sini. Oke. Next, sudah termerge, lalu kita drop. Lalu jangan lupa kita save ya dengan directory yang sama di atas. Oke, jika sudah kita coba clear ya karena kita akan berpindah ke buku section EK2. Oke. Di sini saya sudah membuat direktorinya. Kita sudah membuka ya untuk membuat variabel kognitif. Oke.
Di sini kita akan melihat sampelnya usianya dari berapa, dikarenakan kita membutuhkan sampel usia lebih dari 15. Nah, di sini dia ada yang error ya, karena dia ada observation yang umurnya di 7 tahun. Maka dari itu, dan satu lagi dia ada di 99 ya, atau missing di sini. Maka dari itu kita perlu mendrop variable 99 dan variable age yang bernilai 7 tahun. Oke, kita drop kedua isi variabel ini. Oke, sudah terdelete ya. Lalu kita generate variable kognitif, di mana variable kognitif ini yang berisi EK1, EK2, 3, 4, 5, 6. Dan kenapa kita meloncat ke 11? Oke, kita lihat di buku surveinya. Nah, ini dia ya, buku survei di EK2 15 tahun ke atas. Di sini ada EK0, EK1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu loncat ke 11. Maka dari itu kita hanya perlu mengisi semua yang ada di sini beracuan dengan buku survei ya. 11, 12, dari 12 kan harusnya 13 ya. Di sini loncat ke 18. Maka dari itu kita perlu menuliskan yang ada di buku surveinya saja. Tadi mulai dari EK 11, 12, langsung ke 18, 19, 20, 21, 22. Oke. Kita run, lalu kita keep variable H14ID dan PID14, serta kita sudah membuat variabel kognitif ya di sini. Lalu kita keep variabel kognitifnya di sini. Oke, dia sudah ada 3 ya di buku EK2 ini. Lalu kita beri label. Di sini dia skor kognitif. Oke. Selanjutnya kita merge, karena di sini dia ada variabel PID 14 dan HID 14, maka dari itu pas merge-nya kita menggunakan HID 14 dan PID 14 dengan menggunakan directory save yang di atas, karena kita akan menggabungkan dataset sebelumnya. Oke, di sini sudah. Lalu kita keep if word sama dengan 3 ya, karena kita akan keep variabel yang match saja di sini. Oke. Lalu kita drop merge-nya karena sudah. Lalu kita save menggunakan directory yang sama seperti di atas save-nya. Dan jangan lupa pakai replace. Oke, next. Setelah itu kita berlanjut ke buku selanjutnya. Di sini ada buku B3B PSN. Di mana variabel B3B PSN ini yaitu variabel non kognitif. Kita coba buka B3B PSN-nya. Lalu kita coba tab PSN type. Nah, di sini dia type PSN, lalu kita coba buka buku surveinya. Nah, di sini kita sudah melihat PSN type ya. Di sini ke section kepribadian seseorang. Nah, di sini dan jawaban respondennya ada 1 sangat sesuai, 2 tidak sesuai, dan seterusnya. Di sini kita akan menjumlahkan kepribadian yang positif saja ya. Karena seperti yang pendiam, kadang-kadang kasar, dan mudah gugup, kita drop. Kita sudah membuat listnya, di mana variabel non kognitif yang negatif ada poin PSN type 4, 7, 9, 14, 15. Sesuai di sini ya. Oke, kita drop is PSN type 4, 7, 9, 14, dan 15. Oke, sudah terdelete ya. Lalu kita membuat variabel baru agent di sini, di mana agent ini dia total dari PSN 01 atau total dari jawaban ansar 1 sampai 5 ini didapat dari PSN type ya, non kognitif ini. Oke. Kita coba. Nah, dia sudah terbuat ya nama variabel baru non kognitif. Lalu kita browse. Nah, dia sudah ya. Ini adalah jumlah nilai non kognitifnya, di mana jumlah tersebut kita dapat dari penjumlahan PSN 01 ini ya. Oke, jika kalian bingung untuk komen-komen yang ada di Stata, kalian cukup ketik help, lalu kalian ketik komen yang kalian bingung. Seperti saya contoh ya, help agent. Nah, nanti di sini akan muncul keterangan komen tersebut ya. Oke, next. Kita sudah browse. Oke, kita tutup browse-nya, sudah cukup.
kita melihat total PSN 01-nya atau jumlah skor kognitifnya. Lalu kita beli label variabel non-kognitif ini dengan skor non-kognitif. Oke. Selanjutnya kita cek duplikasinya, duplicates drop. Oke, dia ada yang terduplikasi dan sudah terdelete 283.000 observation. Lalu kita hanya perlu mengkeep HID 14, PID 14 dan variabel non-kognitif. Oke. Selanjutnya kita perlu menggabungkan dengan variabel sebelumnya ya, yang sudah kita buat, karena di sini masih ada 3. Lalu dan di sini kita ada PID 14 juga ya, dimana merge-nya harus mengikuti PID 14 juga. Oke, di sini sudah tergabung ya. Lalu kita keep if merge sama dengan 3 di sini. Oke, sudah ada 14.000 observation yang terdelete karena kita akan mengkeep yang match saja ya di sini. Lalu kita drop di sini. Oke. Selanjutnya jangan lupa ya di save dengan directory yang sama yang di atas. Oke. Kita coba summary di sini ya. Nah, di sini kita sudah menyesuaikan ya. Semua total variabelnya ini sama ya. Maka dari itu kita tidak perlu menggunakan variabel drop yang ada di sini ya. Karena sebelumnya do file yang kita buat itu tidak ada keep if merge sama dengan 3. Maka dari itu kita perlu penyesuaian di sini. Makanya kita perlu drop if formal karena kita mencari variabel yang terkecil di sini lalu kita drop karena itu ada yang missing. Karena kita observasinya sudah sama di sini 18.251, maka kita tidak perlu menggunakan komen yang ada di sini semua, cukup komen pertama saja ya. Oke, kita delete saja di sini. Oke, kita coba buka hasil yang sudah kita buat di sini. Kita bandingkan ya. Nah. Oke. Kurang lebih seperti ini hasilnya nanti ya. Dan ini dia hasilnya. Oke, bisa kita baca. Sebanyak 45% sampel bekerja di sektor formal. Di mana variabel ini kita membacanya dari sini ya. 0,45 atau 45%. Selanjutnya, rata-rata skor kognitif sampel sebesar 48,8 poin. Selanjutnya, rata-rata skor non-kognitif sampel berada di sebesar 38,6 poin ya. Kita menggunakan hasil summary yang di sebelah kiri ya. Selanjutnya, rata-rata usia sampel 39 tahun di sini dan sebanyak 61% sampel berjenis kelamin laki-laki. Ini ya, kita membuat variabel gender di sini. Selanjutnya, rata-rata tingkat pendidikan sebesar 9 tahun atau setara kelas 3 SMP. Dan sebanyak 13,7% sampel belum menikah. Lalu sebanyak 58% sampel berasal dari kota. Oke, begitu ya cara membacanya. Kalian berpatokan dari sini ya. Karena do file yang kita buat ada perubahan revisi. Ini masih kunci yang lama dan kita sudah merevisi di tadi ya. Karena kita sudah menambahkan di sini keep if merge sama dengan 3. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke regresi probit. Kita menggunakan probit di sini ya, berbeda dengan kasus studi sebelumnya yang menggunakan logit. Oke, di sini kita masukkan probit, lalu masukkan variabel formal, kognitif, non-kognitif, age kuadrat, gender, education, marital, dan urban. Oke. Kita lakukan regresi. Dan kita lebih baik untuk membukanya lewat outreg to ya, hasil outputnya. Kita ketik outreg to using, kita kasih nama dokumennya kunci.doc ya, terus koma, desimalnya 3 biar kita tidak terlalu banyak angka di belakang komanya. Lalu kita kasih replace. Oke, sudah terbuka ya. Ini yang pertama. Oke, next. Selanjutnya the probit di sini. Karena kita akan
membuka dengan variabel marginal effect. Oke, jangan lupa di close dulu, lalu kita drop run kembali, lalu kita membuka dengan outrigger to kembali. Nah, ini dia hasil marginal effect-nya. Di sini probit, kita ganti nama probit, dan di sini marginal effect. Nah, di sini kita bisa melihat ya, yang di probit ini kita tidak bisa membaca nilai koefisiennya, tapi kita hanya bisa membaca dia arah negatif atau positifnya. Tapi jika di marginal effect, kita bisa membaca koefisiennya ya. Oke, kita coba melihat contoh interpretasi sebelumnya ya. Dan jangan terpaku dengan interpretasi yang sebelah kanan ya, karena di sebelah kiri kita ada revisi. Oke, kita bandingkan ya, hampir sama. Oke, kita coba menggali interpretasi yang kita dapatkan hasilnya di regresi probit ini ya, menggunakan pembacaan koefisien di marginal effect. Oke, di sini kita bisa lihat ya, terdapat hubungan positif. Di sini positif ya, tidak ada negatif, antara kemampuan kognitif dengan bekerja di sektor formal pada tingkat 1%, di mana setiap penambahan 1 poin skor kognitif memiliki kemungkinan 0,1% untuk bekerja di sektor formal. Oke ya, ini yang kognitif di sini ya. Selanjutnya, yang di variabel non kognitif dia tidak ada hubungan ya, karena dia tidak signifikan dan tidak ada bintangnya di sini. Oke. Selanjutnya, dalam variabel age terdapat hubungan negatif antara usia dengan bekerja di sektor formal pada tingkat signifikansi 1%. Kenapa dia tidak terdapat hubungan negatif? Karena dia arahnya negatif ya di sini ya. Ada tandanya, di mana setiap penambahan 1 tahun usia memiliki kemungkinan lebih rendah sebesar 0,8% untuk bekerja di sektor formal. Oke, next, selanjutnya di variabel age kuadrat dia ternyata tidak ada hubungan ya. Lalu kita next saja. Di variabel gender juga dia tidak terdapat hubungan antara gender dengan bekerja di sektor formal. Jadi artinya mau gender laki-laki atau perempuan, dia bisa saja bekerja di sektor formal atau non informal ya. Oke, next kita beralih ke tingkat variabel pendidikan. Di sini dia signifikan ya dan arahnya negatif, maka dari itu terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan bekerja di sektor formal pada tingkat signifikansi 1% ya, karena di sini bintang 3, di mana setiap penambahan 1 tahun pendidikan memiliki kemungkinan lebih tinggi sebesar 3,3% ya di sini. Yang kita baca di marginal effect ya, yang kita bisa baca koefisiennya. Kalau yang di probit kita hanya bisa membaca arahnya, tidak bisa membaca nilai koefisiennya. Oke ya. Selanjutnya di variabel tentang marital atau status hubungan pernikahan, di mana dia signifikansinya di 1%, di mana bintangnya 3 dan arahnya positif ya. Di mana terdapat hubungan positif antara status lajang dengan bekerja di sektor formal pada tingkat signifikansi 1%. Yang artinya status lajang memiliki kemungkinan lebih tinggi sebesar 8,1% untuk bekerja di sektor formal. Oke, di sini 8,1% ya, 0,081 ini. Oke, next. Variabel yang terakhir yaitu variabel urban. Di sini terdapat hubungan positif ya, karena dia tidak ada arah negatif dan tingkat signifikansinya di 1% ya, atau bintang 3. Oke. Dengan interpretasi terdapat hubungan positif antara yang tinggal di kota dengan bekerja di sektor formal pada tingkat signifikansi 1%. Yang berarti orang yang tinggal di kota memiliki kemungkinan lebih tinggi sebesar 19,6% untuk bekerja di sektor formal. Di sini paling tinggi ya pengaruhnya, yang di antara yang di atas. Oke, di sini kita hanya perlu menginterpretasi yang signifikannya saja ya, dan melihat arah hubungannya positif atau negatif, dan yang bisa kita baca koefisiennya persenannya dalam marginal effect. Oke. Di sini sudah jelas ya terlihat hasilnya,
dan bisa kita interpretasikan sendiri, dan kita bisa melihat apakah studi kasus ini mendukung temuan sebelumnya, di mana temuan sebelumnya oleh Prayudani ini. Oke, bisa kalian simpulkan ya, dengan studi kasus sebelumnya ini relevan atau berbanding terbalik ya. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan di sesi ini, ya, di mana materi ini adalah probit dan logit untuk mata kuliah mikroekonometri evaluasi dampak. Sekian yang bisa saya sampaikan di sini, selebihnya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.